Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priliani Rafika Dewi ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Percaya Diri Anak Korban Kekerasan Keluarga menggunakan metode Project Based Learning, penelitian tindakan di Panti Sosial Bambu Apus. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, masih banyak anak-anak yang mendapat tindakan kekerasan. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dapat dilakukan di mana saja. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa hingga terus sepanjang hidupnya. Keluarga merupakan salah satu faktor yang mampu mengubah kepercayaan diri anak. Salah satu dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak yang mengalami kekerasan fisik yaitu kurangnya kepercayaan diri anak. Anak menjadi tidak percaya akan kemampuan dirinya, di mana pengertian kepercayaan diri adalah suatu keyakinan kuat pada diri sendiri bahwa ia mampu melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan percaya diri, diperlukan kompetensi yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan diri anak dengan suatu pendekatan untuk mengetahui terlebih dahulu kebutuhan anak dan penyebab hilangnya kepercayaan diri. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning, PJBL, metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Project Based Learning ialah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Proses dalam membuat proyek itulah yang akan mengasah kepercayaan diri siswa, juga kreativitas siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak dalam hal keyakinan akan kemampuan. Yang kedua, apakah metode berbasis proyek dengan materi eksplorasi gerak mampu meningkatkan percaya diri anak? Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, tentang kekerasan keluarga, percaya diri, dan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, kekerasan keluarga. Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual dan kekerasan non-seksual atau kekerasan fisik. Kekerasan terhadap anak memerlukan perhatian semua pihak. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang luas dan berjangka panjang. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan orang terdekat anak, seperti ayah, ibu, dan saudara kandung. Contoh dari kekerasan fisik pada anak adalah memukul, mencubit, menjewer, menampar, menendang, membakar, menggigit, memotong, meninju, atau bahkan menyiram dengan air panas. Dampak yang ditimbulkan adalah kurang percaya diri anak untuk melakukan sesuatu, karena dalam rekam otak bawah sadarnya, ketika anak melakukan sesuatu, anak takut melakukan kesalahan dan akan mendapat hukuman. Selanjutnya, percaya diri. Percaya diri atau self-confident merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuan sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan, sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang dimaksud tidak terpengaruh oleh orang lain adalah seseorang berbuat sesuatu sesuai dengan dirinya sendiri tanpa adanya dorongan maupun tekanan dari orang lain. Faktor yang mampu mengubah percaya diri salah satunya adalah keluarga. Tanpa adanya rasa percaya diri, seseorang akan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Ia akan selalu takut pada kegagalan dan sesuatu yang tidak diketahui. Karena itu, ia tidak berani melakukan perubahan kecil apapun untuk keluar dari kebiasaannya. Hal tersebut sangat mengganggu perkembangan anak. Selanjutnya, Project Based Learning.
Project based learning merupakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Project based learning ialah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Melalui pembelajaran kelompok, membuat siswa untuk saling berkomunikasi, bertukar pendapat, dan mampu menciptakan suatu karya dengan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini, materi yang digunakan adalah gerak eksplorasi. Eksplorasi merupakan jenis kegiatan permainan yang dilakukan dengan menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari hal tertentu sambil mencari kesenangan atau sebagai hiburan dan permainan, sehingga mampu membuat anak menemukan pengalaman baru, menemukan kesenangan, kenyamanan, dan mampu memotivasi anak untuk berani melakukan sesuatu. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alicia Sandra Dina Andini dan Ridwan Arifin yang berjudul Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Pendekatan Pendidikan Multikultural menjadi bagian dari referensi tentang macam-macam kekerasan. Kemudian, hasil penelitian dari Muhammad Rais dengan judul Model Project Based Learning sebagai upaya meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Tujuannya adalah untuk melihat prestasi belajar mahasiswa yang meliputi kecakapan akademik dan kecakapan motorik. Project based learning merupakan metode yang menciptakan suatu proyek dan memerlukan suatu proses yang di dalamnya mampu membuat anak untuk lebih banyak berinteraksi. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Livana PH, Rina Anggreni yang berjudul Pendidikan Kesehatan tentang Perkembangan Psikososial sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik dan Verbal pada Anak Usia Sekolah di Kota Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan orang tua atau caregiver anak mempengaruhi perkembangan psikososial anak usia sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh perawat jiwa untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik dan verbal, yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan pada anak usia sekolah tentang perkembangan psikososial anak yang normal dan yang menyimpang. Sintesis masalah. Berdasarkan pengertian dari para pakar yang sudah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa percaya diri adalah yakin pada kemampuan diri sendiri. Faktor yang mampu mengubah percaya diri salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Kekerasan fisik dalam keluarga menimbulkan dampak bagi anak, yaitu hilangnya kepercayaan diri anak. Anak takut ketika melakukan sesuatu dan salah, maka ia akan menerima hukuman, sehingga anak tidak berani untuk melakukan sesuatu. Sumber referensi Kemendiknas.go.id 2012, Davis 2004, Annals Indonesian Psychology Journal 2000. Selanjutnya ada sintesis solusi. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa project based learning merupakan proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Model pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik. Melalui proyek ini, siswa mampu terlibat secara mental dan fisik, termasuk kecakapan sosial dengan mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan pengalaman sendiri, lalu menciptakan suatu proyek. Dan untuk membuat suatu proyek memerlukan suatu proses yang di dalamnya mampu membuat anak untuk lebih banyak berinteraksi. Sumber referensi Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika 2013 dan Waras 2008. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.